pembelajarannya yang biasanya belajar di sekolah menjadi belajar dari rumah atau school from home. Itu baik dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini saya ambil dari websitenya UNICEF. Ibu-ibu bisa mengecek dari web di bawah itu, saya sudah cantumkan. Nah, sehingga kemudian dari adanya dampak pandemi COVID-19 ini akan mengubah, jadi dan telah merubah sistem pendidikan atau sistem pembelajaran yang ada di seluruh dunia. Nah, sekarang kita lihat nih contoh, saya meng-capture beberapa negara yang memang melakukan perubahan sistem pembelajaran. Kita lihat di Rwanda. Di Rwanda itu lebih dari 3 juta siswa itu nggak bisa bersekolah di Rwanda. Sarana prasarana mereka sebelum ada COVID itu juga memang sudah sangat di bawah, artinya berkembang. Kalau kita mau bandingkan dengan Indonesia masih mendingan lah dibandingkan dengan Rwanda. Sehingga kemudian pemerintah Rwanda membuat satu program pembelajaran dari rumahnya melalui sarana radio. Kalau kita misalnya RRI lah seperti itu, lebih 100 strip radio yang isinya tentang pembelajaran baik di berbagai tingkat itu mereka serahkan ke radio nasional, radio swasta, sehingga kemudian baru didiseminasi atau disebarluaskan kepada semua siswa dari semua tingkat. Itu di Rwanda. Kebayang nggak ibu-ibu kalau kita kemudian ngajarin anak kita hanya mengandalkan radio gitu ya rasa-rasanya. Jadi masih di depan lah kita kalau dibandingkan dengan Rwanda. Nah, kemudian kalau kita lihat Syria ini kita tahu bahwa salah satu basis ISIS. Jadi kalau sebelum ada COVID-19, Syria itu hancur lebur, Bu, dengan semua sistem pendidikannya. Sebelum ada COVID, mereka juga sekolah-sekolah sudah hancur, jadi untuk pergi ke sekolah juga mereka sangat terbatas aksesnya. Karena sarana prasarana, infrastruktur sudah hancur, mereka memang lebih banyak di rumah untuk belajar. Dan ada COVID ini sebenarnya mereka tidak terlalu berpengaruh karena memang sistem belajar mereka menggunakan program belajar mandiri, baik itu buku teks, modul itu memang sudah ada dilaksanakan sebelum COVID. Nah, jadi ada atau tidak ada COVID, kemudian ini tidak terlalu berpengaruh ke Syria. Walaupun kemudian ya pasti akan ada dampaknya, lebih dampak ikutan, dampak lebih yang kemudian membuat keterbatasan semua siswa untuk bisa ke sekolah, kemudian melanjutkan program belajar dari rumah mereka kembali, itu tetap dilaksanakan. Nah, kita lihat di Cina. Di Cina ini merupakan episentrumnya dari COVID-19. Cuma memang kalau kita melihat Cina, tingkat kesiapan mereka sebelum COVID memang untuk tingkat pendidikan di Cina itu memang lebih baik kalau dibandingkan dengan negara-negara berkembang, karena memang Cina mereka sudah memiliki infrastruktur yang lumayan memadai. Jadi salah satu program dari mereka memobilisasi semua penyedia layanan telekomunikasi. Kalau di Indonesia itu ada Telkomsel, kemudian Indosat atau M3 dan ya fasilitas penyedia layanan telekomunikasi lah. Jadi mereka kemudian bekerja sama dan fokus mereka kepada daerah-daerah yang kurang terlayani. Kemudian mereka ada juga program nih, platform cloud nasional. Ya, ini yang merupakan big data dari Cina yang kemudian mereka bisa memetakan daerah mana nih yang masih kurang, daerah mana nih yang memang harus ditingkatkan. Kemudian mereka juga ada 24.000 kursus online telah dapat diakses oleh mahasiswa. Nah, Indonesia sebenarnya sudah ada. Kita kalau di Indonesia menamakannya SPADA. Jadi mahasiswa bisa belajar mencuplik atau mendownload materi perkuliahan dari webnya Dikti. Itu laman SPADA, itu bisa diambil dari situ. Kemudian mereka juga sudah dibantu oleh artificial intelligence. Nah, ini yang kita masih belum punya. Karena memang China, India itu mereka sangat-sangat konsen kepada artificial intelligence-nya. Jadi ketika ada wabah ini, infrastruktur mereka yang memadai ini lebih mudah untuk kemudian bisa program-program yang lebih cepat. Nah, kemudian ada adopsi metodologi yang fleksibel, jadi tidak hanya menggunakan platform nasional seperti kita yang sedang kita laksanakan seperti Zoom, mereka juga punya TV digital, kemudian MOOC, itu masif online opening ya seperti Moodle lah, kalau ibu-ibu mungkin pernah mendengar ini, live
ketahui ibu-ibu semua, Finlandia ini salah satu negara paling maju dalam bidang pendidikan. Jadi kalau kita mau tahu kemana kiblatnya pendidikan dunia, adanya di Finlandia. Jadi Finlandia itu nomor 1 untuk negara yang untuk pendidikan. Jadi kiblatnya orang kalau mau melihat pendidikan itu ada di Finlandia. Sebelum COVID mereka sudah memiliki banyak sekali program-program, ya mereka sudah melaksanakan. Ini yang nomor 2, ini yang game dan simulator yang kemudian mereka sudah siap sekali dengan ini. Sebelum COVID pun mereka sudah punya. Kemudian penggunaan kelas belajar virtual, ada Zoom, ada Moodle. Nah, ini Moodle ini yang kemudian LMS, Learning Management System, mereka sudah memiliki. Kemudian Microsoft Teams 365, Skype, Google Classroom, ini juga sebenarnya di Indonesia sudah menggunakan ini guru-guru. Kemudian ada platform utama untuk pendidikan dasar itu ada Helmi, ada Wilma, Primus, Student Plus, kemudian Sopimus Pro. Nah, ini mereka sudah memiliki semua. Jadi ada COVID ini bagi mereka sebenarnya tidak masalah untuk Finlandia. Nah, tapi kita lihat nih, gimana di Indonesia? Sampai saat ini Indonesia juga sebenarnya sudah menggunakan atau kemudian memberikan kesempatan kepada setiap level pendidikan, terutama di PAUD sampai untuk SMA, kita sudah memiliki sebenarnya TV edukasi. Nah, ini kemudian bisa kita ikuti program-programnya setiap hari dengan penjadwalan-penjadwalan yang ada. Kemudian ada rumah belajar, mulai dari PAUD sampai sekolah menengah, SMA, SMK. Kemudian itu untuk yang dari pemerintah. Kalau ibu-ibu bisa lihat di sebelah kiri sini, ini merupakan program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ada kemudian dari swasta seperti Ruang Guru, Zenius. Ya walaupun ini untuk Ruang Guru, Zenius itu memang tidak semuanya free, ada juga berbayar. Dan ada juga platform lain yang kemudian diberikan kesempatannya kepada setiap level pendidikan untuk menggunakan ini. Ada Kuiper, ada Sekolahmu, ada Kelas Pintar. Nah, sekarang pemerintah sedang membuat satu platform nasional yang kemudian bisa digunakan seperti kelasnya Zoom. Jadi kalau Zoom, mudah-mudahan ibu-ibu di sini sih nggak habis pulsa ya. Ibu-ibu saya yakin di sini pakainya wifi semua deh. Jadi nggak mikirin pulsa, siapa lagi ngomong itu habis gitu pulsanya. Nah, ini pemerintah sedang menggalakkan membuat program itu sehingga orang untuk menggunakan platform nasional seperti Zoom itu bisa digunakan oleh siapa saja. Itu yang kemudian sedang digodok oleh pemerintah dalam rangka supaya untuk mengurangi biaya internet, pulsa, dan lain-lain. Nah, kemudian karena ada perubahan ini selama seperti tadi Bu Ica bilang ya, dari bahkan bulan Februari sebenarnya sudah ada yang melaksanakan WFH walaupun itu kemudian belum masif dilakukan seperti bulan Maret, April, Mei. 3 bulan itu keluh kesah semua pihak dari orang tua, guru, sekolah, baik itu dari PAUD sampai ke pendidikan, itu kemudian membuat banyak sekali baik itu pihak pemerintah maupun peneliti yang kita ketahui bahwa PJJ ini bukan merupakan satu pilihan yang mudah untuk dilakukan. Kita orang tua, guru dipaksa untuk kemudian harus melaksanakan ini karena kita memang tidak memiliki opsi lain. Dan pemerintah bukannya kemudian untuk hal ini, untuk PJJ ini mudah untuk dilakukan. Karena apa? Infrastruktur kita belum merata, kemudian program-program internet juga belum merata. Tapi ini harus dilakukan. Pilihannya hanya satu. Pilihannya hanya melaksanakan PJJ ini melalui school from home atau belajar dari rumah. Sehingga kemudian berbagai evaluasi, berbagai penelitian telah dilaksanakan oleh para peneliti, pemerintah, dan tujuannya supaya ada program-program kedepannya yang lebih humanis, yang lebih dapat dilaksanakan oleh sekolah, oleh orang tua, yang tidak mengenyampingkan aspek-aspek baik itu non-akademis maupun akademis. Nah, termasuk saya sebagai peneliti, sebagai dosen, kemudian saya melakukan penelitian baik itu kepada guru, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada siswa. Nah, ini saya meng-capture sedikit saja yang kemudian saya ingin share kepada ibu-ibu semua. Tidak adil rasanya kalau saya hanya mendapat
pendapat atau persepsi atau opini hanya dari orang tua. Jadi saya membuat angket data-data penelitian baik itu kepada guru, kepada siswa, kepada orang tua. Nah, kita lihat ini guru. Apa sih kata guru tentang persepsi perubahan sistem pembelajaran menggunakan PJJ? Jadi ada perubahan yang memang signifikan yang harus dilakukan oleh guru. Perubahan strategi pembelajaran, metodenya harus diubah. Jadi ada yang menggunakan video pembelajaran, ada yang menggunakan video yang memang sudah disediakan, ada yang menggunakan YouTube. Nah, ketika mereka mengajar, juga belum tentu loh mereka ini ternyata didukung oleh rekan sejawat. Ada yang didukung, ada yang nggak didukung, ada yang kepala sekolahnya ribet, ada yang kepala sekolahnya sulit. Maka kemudian ada, kalau saya capture di sini, ada dukungan dari rekan sejawat kalau kita lihat di sini. Kemudian apa saja yang menjadi tantangan mengajar online-nya? Nah, di sini mereka mengatakan sebenarnya sih nggak terlalu kesulitan. Tapi kalau sudah ngomong tentang jaringan internet atau gadget atau guys, mereka sangat sulit kemudian punya persepsi ini karena memang tidak semua orang tua itu mau internet. Tidak semua orang tua memiliki gawai. Gawai itu gadget, HP lah. Dia mungkin ada yang mungkin agak bingung dengan gawai. Nah, ada yang mengatakan bahwa orang tua itu sangat minim untuk tahu tentang internet. Nah, kemudian tidak ada yang memberi motivasi karena mereka tuh sama merasa kesulitan. Jadi ini persepsi-persepsi yang saya screenshot dari data penelitian saya, yang kemudian saya saya olah sehingga kemudian data penelitian ini menjadi satu hasil yang sudah saya publikasi di jurnal internasional. Ini di jurnal internasional dengan kalau di bidang akademik ini paling tinggi dengan kesimpulannya ini. Jadi dari penelitian itu kita merekomendasikan harus ada kurikulum yang lebih fleksibel, yang lebih humanis. Nah, kemudian harus adanya dukungan IT yang kuat seperti pelatihan guru untuk IT-nya. Motivasi dari semua stakeholder untuk menyukseskan PJJ, baik itu pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat. Nah, ini yang kemudian beberapa hari yang lalu kalau ibu-ibu mendengarkan pengumuman tentang penyesuaian pembelajaran SKB 4 Menteri, kalau mendengarkan Mas Menteri berbicara, alhamdulillah dari semua hasil penelitian ini, saya merasa bahwa terakomodir dari hasil penyesuaian pembelajaran itu. Nanti kita anggap. Nah, kemudian kita mau tahu nih bagaimana siswa di Indonesia menanggapi PJJ ini. Jadi kami melakukan lebih dari 451 siswa itu dari barat sampai ke timur lah seperti itu kurang lebih. Nah, ini saya hanya meng-capture salah satunya saja. Kami bertanya bagaimana pendapat siswa, apakah lebih suka belajar menggunakan tatap muka di kelas, di sekolah, atau di rumah. Jadi sebesar 98,4% itu mereka mengatakan bahwa lebih suka bertemu guru, belajar dengan guru itu lebih mudah memahami materinya dan juga tidak membosankan karena bisa bermain bersama teman. Nah, ini survei internal kami. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi yang kemudian kami dalami lagi dari siswa. Nah, ini ibu-ibu semua bisa membaca di sini. Mungkin ini mewakili juga dari suara hatinya anak-anak kita semua. Boleh kemudian membaca ini. Nah, ini saya baca aja beberapa yang kemudian mungkin mewakili persepsi anak-anak kita. Nanti mungkin bisa ditanya ke anak-anaknya juga nih ibu-ibu. Jadi kami ini beberapa jawaban wawancara langsung online kepada siswa. Kalau ayah lagi make HP-nya buat kerja, abang susah megang HP-nya, HP bunda rusak soalnya. Nggak tahu ini rusak kenapa. Iya, mengganggu. Nah, kami tanya nih, ada nggak yang mengganggu ketika belajar di rumah? Iya, mengganggu dan sering menjahili saya ketika sedang belajar, coret-coret buku saya. Nah, ini ada mungkin ya. Ya ada lah ya ibu-ibu. Ini yang memiliki anak lebih dari satu mungkin. Ya, karena tugasnya saya kerjakan sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Nah, ini ada juga nih, ya lebih capek di rumah karena kalau di rumah sambil membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, belanja ke warung. Nah, ini suara dari hati anak-anak.
Iya, sedih sekali karena kangen dengan teman-teman di sekolah, kangen bercanda, kangen ngeledekin teman-teman. Nah ini ada lagi nih Bu, kami tanya, ada nggak kira-kira kegiatan lain selain belajar di rumah itu dengan belajar materi pelajaran? Ada di sini nonton TV. Maaf, ini ada yang ngaji atau nah, ada kegiatan lain seperti nonton TV, main HP, main TikTok, sama drama Korea. Jadi kayaknya ngikutin ibunya nih nonton drama Korea. Orang tua saya sering ngasih jawaban kalau sudah sibuk. Nah, kita kira-kira begitu nggak Bu? Jadi kalau udah sibuk harus megang ini, harus kerja ini, itu kayaknya jawabannya itu deh, ya udah benar gitu. Kadang-kadang orang tua saya tidak bisa membelikan pulsa. Pernah saya dimarahi pas nggak ngerti-ngerti ngerjain PR. Iya, karena mama terkadang tidak mengubah itu, jadi mengerjakan sendiri atau minta bantuan ayah. Nah, ini banyak sekali ya hasil wawancara anak-anak yang ya kadang-kadang mendengarkannya pun atau membacanya pun ini kok susah banget ya gitu. Baik, ini siswa Indonesia. Kita kemudian melihat bagaimana dengan orang tua di Indonesia. Ini kami kemudian mewawancara juga 100 orang tua. Nah, mungkin ada yang di sebelah kiri ini kondisinya seperti ini, ibu-ibu, anak 3, ngajarin 1, yang di belakangnya gangguin, 1 lagi gendongin anaknya, gitu. Nih, anak saya 4, 3 harus belajar online, laptop hanya 1. Nah, pusing dah. Tiap hari saya harus nanya ke anak saya, hari ini belajar atau tidak. Kalau pas tidak, saya tenang. Nah, ini. Jadi kalau anaknya nggak belajar, alhamdulillah hari ini nggak belajar dulu ya nak ya. Ibu bisa ngapain dulu gitu. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Untung kami menggunakan wifi. Kalau tidak pasti jebol dompet. Nah, ini memang benar-benar dari hati ini ya Bu ya. Sinyal di tempat saya jelek karena dekat gunung. Kadang saya bantu menanyakan ke gurunya lagi. Sangat capek kalau lagi ngajarin anak saya karena harus beres-beres rumah juga. Kadang bingung ngejelasin ke anak saya, misal ngajarin matematika. Saya kadang minta gurunya ngejelasin lagi. Kalau saya lihat anak saya sudah capek, saya kasih tahu aja jawabannya. Nah, ini mau konfirmasi nih. Tadi apa yang diberikan jawabannya di wawancara anak tadi. Tapi kita nggak tahu ini ya Bu ya, karena memang tidak ada korelasinya dengan anak yang tadi. Mungkin yang lain juga. Stres juga Bu, karena harus berubah gini belajarnya. Saya kan nggak bisa ngajar. Suami saya kurang mau peduli kalau masalah belajar anak saya. Itu tugas saya katanya. Pulsa kan mahal. Saya kalau sudah mikir pulsa, jadi keder ngajarin anak. Nah, ini kayaknya orang Depok kali ini yang jawab, saya nggak tahu. Nah, jadi ini beberapa pendapat yang kami berhasil kemudian mencari datanya apa sih yang menjadi persepsi orang tua. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian kita coba, pemerintah coba untuk melakukan satu pembenahan. Nah, tapi sebelum ke sana kita mau tahu dulu nih. Saya ingin memberikan sedikit pengertian tentang pembelajaran jarak jauh yang masih banyak ternyata orang tua yang masih bingung dengan PJJ ini apa sih. Nah, pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara daring dalam jaringan, yang kedua yaitu pembelajaran luring atau luar jaringan. Kalau pembelajaran daring itu online, biasanya kita nyebut, kalau bahasa Inggrisnya kan online Ibu. Jadi kalau online di Indonesia kan itu pembelajaran daring dalam jaringan. Artinya pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS. Jadi nanti kita akan lihat daring itu juga terdiri dari apa saja. Jadi kalau dia berbasis internet, menggunakan internet, itu namanya daring. Kalau luring, itu luar jaringan, itu bentuk pembelajarannya kebalikannya dari daring. Jadi dia tidak terhubung dengan jaringan internet, intranet, itu bahasa IT-nya kalau intranet. Jadi yang namanya pembelajaran jarak jauh itu, atau PJJ, yang selama ini kita laksanakan, bisa dilaksanakan dengan 2 cara, baik itu daring, atau kalau bahasa kita yang paling tren itu kan ngetrennya itu online gitu. Bisa juga dengan luring atau offline, luar jaringan. Nah, kita akan lihat. Kita lihat nih, daring itu seperti apa? Daring itu dibagi 2, Bu. Ada sinkronus, ada asinkronus.
Jadi sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu anak-anak belajar pada saat atau waktu yang sama atau real time. Jadi kalau misalnya gurunya gini, teman-teman atau anak-anak, besok kita akan belajar jam 9 ya. Jadi semua harus muncul di kelas, harus ada di kelas virtual. Artinya di kelas virtual itu di rumahnya masing-masing, gurunya bisa di sekolah, gurunya di rumah gurunya, siswanya di rumahnya masing-masing. Maka besok jam 9 pagi kita akan belajar bersama. Jam 9 sampai jam 10 misalnya. Itu namanya sinkron, belajarnya real time. Oke? Nah, apa saja yang terjadi pada saat pembelajaran sinkron itu? Komunikasi kan otomatis berlangsung. Nah, seperti yang kita laksanakan sekarang, ini namanya sinkron, Ibu-ibu. Jadi kita bisa saling berkomunikasi pada saat ini. Setelah jam 6 nanti kita nggak bisa tuh, nggak ketemu pada saat yang sama. Namanya udah bukan sinkron lagi nanti. Nah, kemudian dapat memberikan umpan balik secara cepat dan klarifikasi. Jadi kalau gurunya bilang, "Nak, yang itu masih keliru, Nak. Coba dibenerin. Ayo, siapa yang belum bisa? Ibu mau jelasin lagi. Yang itu keliru, Nak. Yang ini, itu sudah benar, Nak." Gitu. Jadi pada saat itu bisa terjadi interaksi komunikasi. Guru bisa memberikan penilaian mana yang masih belum benar, mana yang sudah benar. Maka ini disebut dengan sinkron. Contohnya apa? Seperti kita nih, live streaming, video conference, live chat. Jika dilakukan pada saat yang sama atau real time, itu dinamakan dengan sinkron. Nah, kebalikannya ada yang namanya asinkron. Asinkron itu anak belajar pada waktu yang berbeda. Misalnya gini, gurunya ketika besok pagi sudah mengatakan nih ke orang tua atau ke siswanya, atau ketika pada hari ini mereka sinkron belajarnya jam 9 tadi. Nah, besok kita belajar, besok ibu akan ada materi, ada tugas, Nak, di situ. Maka teman-teman harus melaksanakan atau mengerjakan tugas, boleh nanti dikumpulkan ya, lewat email, lewat WA, lewat medsos misalnya, kalau dia punya Instagram misalnya gurunya atau sekolahnya. Boleh dikumpulkan 3 hari yang akan datang, boleh dikumpulkan 1 minggu yang akan datang. Itu dinamakan asinkron. Tetap menggunakan internet tapi tidak real time. Nah, komunikasi itu tidak dapat dilakukan secara langsung seperti yang kita lakukan sekarang, secara tatap muka. Nah, kemudian anak-anak atau siswa ketika mengerjakan tugas ini, ya sudah, cara mereka gimana, mereka yang bisa mengeksplorasi itu. Contohnya apa? Ada bisa email, kemudian medsos, bisa kemudian dengan IG atau Instagram. Nah, kita bisa lihat di sini ada contoh-contohnya, sinkronus dan sinkronus. Kemudian di sini juga sumber belajar itu termasuk yang ada yang asinkronus, ada yang sinkron. Kemudian ruang guru juga ada yang sinkron, ada yang asinkron. Jadi ini yang harus kita ketahui nih. Selama ini orang tua banyak yang kemudian menginterpretasikan yang namanya daring atau online itu harus selalu online, harus selalu real time, harus selalu sinkron. Padahal nggak seperti itu. Jangankan orang tua, guru pun masih banyak yang keliru. Karena memang kita dipaksa untuk kemudian harus mengetahui secepat mungkin. Karena apa? Pembelajaran harus cepat, harus tetap berjalan. Sementara memang pengetahuan guru-guru tentang, karena memang sebelum COVID mereka belum mendapatkan pelatihan-pelatihan. Jadi kalau kemudian ada orang tua yang mengeluh, "Iya, pulsa saya habis, cepet banget habis, nggak ada paket." Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan, tidak harus real time. Yang kemudian nyedot pulsa bisa kok dilakukan dengan asinkron. Nah, ini daring, boleh nggak melakukan melalui luring? Boleh. Pemerintah sudah memiliki buku pegangan siswa dan guru. Ini juga bisa dimaksimalkan. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana penyesuaian terakhir yang dilakukan oleh Kemendikbud. Ini dalam rangka memenuhi bagaimana kemudian semua orang tua, siswa, sekolah itu saling menguntungkan, saling nyaman untuk kemudian belajar. Maka sebenarnya PJJ bagi yang kemudian tahun ajaran baru
baru ini mungkin masih menerapkan belajar dari rumah, bisa kok dilakukan dengan daring maupun luring. Jadi nggak masalah sebenarnya. Kemudian kita akan lihat nih, ini kami juga mencari penelitian yang ada 5 kesulitan teratas orang tua dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Yang pertama itu adalah yang paling sulit, bagaimana menjaga anak-anak itu tetap fokus pada tugas sekolah. Atau kalau dibandingkan dengan aktivitas online lainnya itu sebesar 50,31%. Jadi ibu-ibu, yang namanya konsentrasi anak-anak untuk belajar itu 1 menit umurnya. Jadi kalau anak kita umurnya 7 tahun atau 8 tahun kelas 1 SD, maka maksimal fokus, maksimal konsentrasi itu hanya 8 menit. Jadi kalau duduknya pertama tegak, kemudian setengah, yang ketiga itu sudah agak-agak nggak tegak, maka break dulu. Buat satu permainan, boleh mungkin makan atau minum es krim atau apapun, atau membuat tebak-tebakan, tapi harus break ketika mereka sudah memiliki posisi yang sudah tidak enak bagi mereka belajar. Jadi ingat, fokus anak-anak itu hanya 1 menit dikali umurnya anak-anak. Kemudian menetapkan rutinitas harian. Nah, ini yang juga sulit. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, karena kondisi pandemi ini pasti akan berubah semua aktivitas rutinitas harian. Itu sebesar 49,26%. Menyeimbangkan tanggung jawab dan pengajaran rumah tangga, ini juga. Yang kemudian, aduh ini pagi belum masak, belum nyuci, belum nyapu. Kemudian di sisi lain anaknya harus belajar. Ini juga menjadi konsen kesulitan orang tua sebesar 41,83%. Dan yang berikutnya membuat jadwal bangun dan tidur. Dari tidur, bangun, tidur lagi. Nah ini juga sulit untuk orang tua. Kapan nih harus tidur siang? Kapan kemudian anak-anak harus tidur? Penyeimbangkan bekerja dari rumah dan mengajar anak. Nah ini biasanya kesulitan bagi orang tua bekerja dua-duanya. Kemudian ada asisten yang belum tentu juga kemudian memahami tentang PJJ. Ini 5 kesulitan teratas orang tua yang kami tangkap dari berbagai penelitian. Ini yang paling banyak kesulitan yang dialami oleh orang tua. Sehingga kemudian kalau ibu-ibu kemudian kemarin itu mendengar ada pengumuman tentang penyesuaian pembelajaran selama pandemik untuk PJJ, ini ada beberapa kendala. Kurang lebih yang tadi saya sampaikan, ini merupakan kendala-kendala yang kemudian ditangkap oleh Kemendikbud dari beberapa banyak hasil penelitian, termasuk kontribusi saya juga dipanggil Kemendikbud terhadap hasil penelitian. Ini kendala-kendala yang dihadapi, sehingga dari kendala ini, nah lahirlah penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kita orang tua harus tahu, ibu-ibu. Jadi tidak hanya tanda petik, ini sulit banget sih ngajarin ya. Nah ini harus tahu, kebijakan pemerintah sekarang harus tahu. Yang biasanya 1 tahun ngambil ke sekolah hanya ngambil rapor 1 kali, ini harus tahu nih. Karena kenapa? Karena semua pembelajaran yang masih menerapkan SFA atau belajar dari rumah harus kemudian mengikuti program-program atau aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 2 hari yang lalu, hari Jumat, kalau tidak salah Jumat atau Kamis, nah ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Jadi seperti yang sesuai dengan hasil penelitian saya, bahwa ternyata pemerintah telah membuat kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Jadi kurikulum darurat ini lebih menyederhanakan. Jadi bukan melebar, tapi merampingkan. Nah ini bahasa ibu-ibu cakep banget nih ya. Jadi bukan lebar, tapi harus merampingkan kurikulumnya. Nah jadi tujuannya supaya beban guru dan beban orang tua ini juga tidak kemudian fokus hanya mencapai hasil pembelajaran saja. Tapi banyak hal yang kemudian bisa dilakukan oleh guru maupun orang tua dalam pembelajaran jauh. Nah, kemudian selain kurikulum, yang namanya modul pembelajaran ini juga telah disiapkan oleh pemerintah. Khusus untuk PAUD dan SD, khususnya ya, modul pembelajaran ini khusus untuk PAUD dan kalau SMP, SMA, pendidikan tinggi, mudah untuk melaksanakan PJJ dibandingkan dengan PAUD dan SD. Nah, di sana, di modul pembelajaran itu nanti ada modul untuk guru, ada modul untuk siswa, dan modul untuk orang tua. Jadi orang tua
Kita tinggal menunggu ini sudah ada, sudah di launching. Nah, kemudian kebijakan ini diambil oleh pemerintah, boleh menggunakan kurikulum nasional atau Kurnas 2013. Kemudian sekolah juga diberi keleluasaan, boleh menggunakan kurikulum darurat. Atau kemudian boleh nggak sih sekolah itu kemudian membuat kurikulumnya mandiri? Boleh saja. Jadi pemerintah memberikan opsi yang memang win-win solution. Baik itu sekolah mana yang siap untuk tetap melaksanakan kurikulum nasional 2013, kurikulum darurat, kurikulum mandiri. Nah, tugas orang tua apa? Semua stakeholder, baik itu sekolah, orang tua, siswa, komite sekolah, harus duduk bersama untuk menentukan kita menggunakan kurikulum apa ini. Selain kemudian meminta pertimbangan dari Pemkab atau Pemkot, karena memang untuk PAUD SD itu tanggung jawabnya ada di Pemkot ataupun pemerintah kabupaten kota. Kalau SMK, SMA itu tanggung jawab pemerintah provinsi. Kalau pendidikan tinggi itu dari pemerintah pusat. Tapi kalau SD, PAUD itu tanggung jawabnya ke pemerintah kota kabupaten. Maka apa yang kemudian diberikan kebijakannya oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kabupaten kota kepada Depok misalnya, berarti ini harus dapat diselaraskan dengan sekolah sehingga dapat ditentukan. Orang tua nggak pusing, wah ini harus ngejar ini nih, capaian pembelajarannya harus terkejar, atau kemudian orang guru juga bingung, bebannya banyak banget yang harus dicapai. Nah sekarang ibu-ibu, pembelajaran itu tidak harus dicapai hasilnya sesuai dengan kurikulum yang sebelum masa COVID. Jadi sekarang ini hanya kompetensi dasar saja, bahasa Indonesia, kemudian matematika, literasi gitu ya, atau numerikal atau matematika yang sifatnya memang hanya sebagai kompetensi dasar, kan menentukan kelulusan yang tidak menjadi prasyarat untuk kelulusan, justru sebagai kompetensi dasarnya saja anak-anak yang harus dimiliki oleh anak-anak selama masa COVID. Yang penting ada progresnya saja. Jadi kalau misalnya selama ini orang tua, tanda petik, ini hasil penelitian juga, kita sering sekali menuntut untuk yang namanya hasil belajar itu hanya di aspek kognitif. Kognitif itu pengetahuan. Padahal hasil belajar itu ada 3 ranah ibu-ibu. Ada kognitif atau pengetahuan, ada afektif atau sikap, ada psikomotorik atau keterampilan. Nah, kognitif atau pengetahuan itu hanya dipakai 20% sampai 30% di dalam kehidupan kita. Cuma memang kita sering sekali kemudian hanya menekankan kepada aspek kognitif. Ini fakta berbagai hasil penelitian. Kita kadang-kadang lebih menonjolkan anaknya untuk pintar saja tanpa kemudian melibatkan aspek afektifnya, sikapnya, bagaimana anak-anak bersikap, bagaimana anak-anak memiliki attitude, bagaimana anak-anak memiliki rasa kerjasama, empati, toleransi, itu yang kemudian hari ini sangat penting untuk anak-anak. Kemudian ada aspek lain, psikomotorik, ini juga penting, keterampilan. Nah ini juga yang kemudian menjadi porsinya sama dengan kognitif.
Jadi tidak mengapa kemudian materi itu materi yang baru tapi kemudian naik progresnya cuma segini loh Bu, ya nggak masalah, yang penting ada progresnya. Atau kemudian dari materi yang lama, nah itu kita ulang kembali, nggak masalah. Ini hanya prasyarat supaya ketika anak di kelas 2, apa sih yang bisa dilakukan untuk di kelas 3? Maka prasyarat dasarnya inilah yang kemudian harus dipelajari supaya di kelas 3 anak kemudian tidak sulit. Itu pun hanya kompetensi dasar. Siswa tidak dituntut untuk menuntaskan semua. Guru juga seperti itu. Maka kemudian kurikulum darurat salah satu kebijakan yang diberikan oleh Kemendikbud supaya orang tua mudah untuk mendampingi anak di rumah untuk belajar. Nah, kemudian ini juga modul akan disiapkan dan telah siap sebenarnya untuk PAUD dan SD, untuk SMP, SMK dan perguruan tinggi sebenarnya sudah memiliki program tertentu juga, tapi karena memang kesulitan paling banyak itu memang ternyata ada di PAUD dan SD, maka kemudian modul ini diberikan untuk, nah kalau ibu-ibu lihat di sini, itu ada untuk modul untuk orang tua, ada untuk siswa, ada untuk guru. Jadi akan ada 3 jenis modul. Sedangkan untuk PAUD itu juga ada modul dan topiknya bermain adalah belajar. Nah, untuk yang di siswa SD itu ada literasi, numerasi, pendidikan karakter, kecakapan hidup. Nah, ini yang paling penting dari hal yang, nah ini namanya kompetensi dasar Ibu. Jadi sekarang kita harus tahu nih apa yang namanya kompetensi dasar. Yang selama ini hanya ngambil rapot, ini hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Yang kita lihat tuh masih nilai, skor. Dan memang seharusnya memang tidak itu saja yang kita lihat, karena yang namanya afektif, pendidikan karakter, kecakapan hidup itu psikomotoriknya, keterampilan, bagaimana dia membuat satu, katakanlah misalnya contoh melaksanakan atau puisi, bernyanyi. Nah, di situ kan bisa lihat, kita bisa melihat mungkin anak kita minatnya di situ, itu sangat penting. Itu juga hasil belajar loh Ibu-ibu. Jadi bukan hanya skor atau nilai yang diperoleh anak-anak, itu juga, itu bukan hanya itu saja namanya hasil belajar. Dia ada 3 ranah, ada afektif untuk karakter atau perilaku, kecakapan hidup, psikomotorik, itu juga hasil belajar. Nanti ini guru ranahnya nanti bisa menilai. Nah, kemudian ini untuk penyesuaian modul, ibu-ibu, nanti kita mendapatkan modul pendamping untuk orang tua, sangat-sangat sederhana dan sangat mudah untuk digunakan. Ini ada untuk guru, ada untuk orang tua, dan untuk siswa. Nah, sekarang ini bagian core-nya. Bagaimana strategi pendampingan orang tua untuk belajar dari rumah? Saya lebih suka kemudian membuat satu istilah school-based learning-nya itu lebih kepada family-based learning. Jadi kalau pembelajaran berbasis rumah itu sebenarnya, kalau di sini family, keluarga itu bukan hanya sekadar keluarga inti, Ibu-ibu. Yang namanya keluarga di dalam pendidikan itu ada rumah sendiri, kemudian sekolah. Nah, di situ terlibat semua. Ada orang tua, ada guru, ada sekolah, dan ini kemudian harus saling komunikasi. Supaya apa? Kurikulum yang kalau bisa kita nanti memilih kurikulum darurat atau kurikulum khususnya itu bisa berjalan dengan smooth, dengan lancar. Maka semua harus saling komunikasi nih. Tidak ada saling klaim, saya paling susah sebagai orang tua, saya paling susah sebagai guru, saya paling susah nih sebagai kepala sekolah. Tapi ayo duduk bersama. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan sebagai orang tua, buat jadwal bersama anak. Jadwal rutin, mulai dari bangun tidur pagi sampai mau tidur malam. Itu harus dibuat. Kemudian, kondisikan anak dalam keadaan yang nyaman dan siap untuk belajar bersama dengan gembira. Kata kuncinya, gembira. Jadi harus gembira. Kalau anak-anak udah merasa nggak mau deh, ya udah dicari nih. Kenapa nggak mau? Maka kata kunci di sini harus ada kata gembira. Kemudian yang kedua, atur tempat di rumah kita gitu ya, di mana anak dapat fokus pada tugas sekolah. Pengaturan meja, kursi atau tempat bermainnya, kalau kita memiliki space tersendiri tentu saja. Boleh nggak sih kita kemudian membuat atau mengatur tempat meja, kursi atau tempat-tempat bermain itu seperti bermain sekolah-sekolahan? Boleh banget, dan malah itu yang dianjurkan. Jadi anak merasa bahwa oke, saya berada dalam posisi sebenarnya dia lagi sekolah nih, cuma sekarang di rumah tempatnya. Jadi yuk kita main sekolah-sekolahan. Ini nanti buku di mana ajak anak untuk terlibat. Jadi
jangan single fighter aja ibu-ibu. Jangan kita yang hanya mengatur. Aturlah bersama dengan anak. Sepakati ini maunya di mana ya asiknya. Jadi ketika anak-anak ikut terlibat, mereka merasa bahwa itu merupakan bagian dari kegiatan mereka juga. Jangan sampai kemudian anak mengatakan, itu kan tugasnya mama, aku kan nggak bisa, mama aja deh yang ngerjain. Nah, jangan sampai kemudian anak-anak mengatakan keluar kalimatnya seperti itu. Jadi atur tempat di rumah kalau memang itu memungkinkan space-nya, atau diubah ya. Kalau dari jam 8 sampai jam 10 mungkin lah ini jadi sekolahan kita nih. Nah di luar itu yuk sama-sama lagi kita ubah lagi tempatnya. Boleh di luar, boleh nggak di pekarangan? Boleh banget. Biasanya anak-anak itu paling suka. Anak-anak atau manusia pada umumnya itu merupakan fitrahnya Homo sapiens. Selain Homo sapiens, ada yang dinamakan dengan, kita akan lihat nanti, ada yang dinamakan dengan Homo ludens, bisa dengan bermain. Nanti kalau misalnya di luar pekarangan atau masih di dalam di sekitaran rumah kita, nah ajak mereka untuk kemudian bermain. Nah selain itu, yang ketiga, perlakukan sekolah online atau seperti sekolah sungguhan. Jadi ibu-ibu itu jadi gurunya. Oke, hari ini kita akan belajar ini ya, nanti kita sudah dapat modul ya. Oke, hari ini kita mau belajar ini nih. Nah siapkan malamnya, apa bahannya. Itu ketika kita sukses melaksanakan untuk satu kali tugas mengajar itu luar biasa dampaknya bagi anak-anak, ibu-ibu. Coba lakukan itu ketika sebelum guru ketika sebelum mengajar malamnya mereka sudah menyiapkan semua bahan, ibu-ibu. Kita pun seperti itu. Siapkan bahan untuk kemudian besok akan kita berikan kepada anak-anak. Ketika esok pagi anak-anak belajar dengan mata yang berbinar-binar, itu menandakan bahwa mereka menyukai. Dan ada 3 hal yang disukai oleh anak-anak. 1, reward. Yang kedua, bercerita. Yang ketiga, bermain. Gunakan 3 metode ini. Selain bahan-bahan pembelajaran yang kemudian bisa kita siapkan. Kemudian fokuskan pada kegiatan belajar anak terlebih dahulu. Jadi kaitannya dengan jadwal pembelajaran tadi, ibu-ibu, kita harus meletakkan nih. Oke, jam 9 sampai jam 10 nggak pakai daster rombeng dulu nih. Karena saya sebagai guru, kadang-kadang perlu juga nih di kening kita, ditulis aja di situ, ibu-ibu, kertas, tulis guru, tempel. Atau taruh aja nih, emblemnya di baju kita gitu. Kayak daster ya ibu-ibu ya. Gunakan baju yang selain daster deh. Jadi anak-anak merasa oke, ibuku hari ini sebagai guru. Tulis aja di sini di kertas karton kecil, guru. Atau anak-anak tulis siswa. Jadi mereka merasa bahwa ini sekolah. Sekolah memang dari rumah tapi suasananya tetap sekolah loh. Nah, jadi ibu-ibu harus sudah membuat jadwal. Jadi enggak kemudian ketika ibu ini caranya ya sebentar ya, ini lagi goreng ini dulu. Nah itu tidak akan fokus. Maka kemudian kegiatan pelajaran itu menjadi rusak, menjadi tidak fokus karena memang kita sendiri nggak fokus. Jadi mengajarkan anak, taruh jadwalnya, mengajar anak. Kalau kita kemudian jadi guru atau kemudian ada asisten kita atau pendamping kita atau siapapun di situ, dari jam 9 sampai jam 10 jangan coba-coba bermain dengan saya karena saya menjadi guru pada jam itu. Nah itu perlu, coba aja nanti ibu ya. Nah kemudian saling menghargai antar anggota sekolah, guru, orang tua, siswa itu saling berkomunikasi. Tidak bisa satu orang hanya ngeklaim ini sulit banget, guru kemudian ngeklaim itu kan sudah dikasih, masa sih nggak lihat, misalnya gitu. Atau siswa yang merasa nggak mau sekolah, nggak mau belajar karena begini. Jadi semua harus duduk bersama. Baiknya ketika ada POG atau POSG gitu ya, adakan pertemuan secara rutin. Apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi hal yang harus ditingkatkan lagi. Karena kesuksesan ini memang bisa diraih kalau kemudian ada kerjasama antar semua stakeholder. Nah ini yang kemudian paling penting juga nih ibu-ibu, gunakan metode pembelajaran yang berbeda ketika belajar. Bisa permainan, bisa bercerita, bisa bernyanyi, gerak lagu. Nah tadi yang saya katakan ada 3 hal yang disukai oleh anak-anak. Dan fitrahnya kita sebagai manusia itu homo ludens. Homo
serius ibu-ibu. Coba lihat deh, anak-anak kalau main serius nggak? Pasti serius. Main petak umpet itu serius. Yang nggak serius ini kita orang tua nih, kalau main nggak pernah serius. Coba lihat anak-anak kalau bermain, mereka dengan segenap jiwa dan raga ketika bermain itu dengan serius. Maka kemudian gunakan yang menjadi hal yang disukai oleh anak-anak. Bagi juga bisa menggunakan permainan, lagu, cerita. Ini yang kemudian saya juga terapkan pada mahasiswa saya juga seperti itu, karena kebetulan mahasiswa saya mahasiswa PGSD, jadi harus menerapkan permainan-permainan juga. Nah, kemudian ini juga paling penting. Ketika sekolah online selesai, dorong anak-anak untuk bermain di luar jika mereka bisa. Menikmati sinar matahari itu sangat penting untuk melampiaskan, untuk mengeluarkan emosi mereka. Pastikan anak-anak tetap terhubung dengan teman dan keluarga mereka yang lainnya, supaya apa? Mereka bisa memiliki rasa empati, rasa menghargai kepada teman-teman yang lain. Dorong anak-anak untuk terbuka tentang perasaan mereka dan tanyakan kepada orang lain bagaimana keadaan mereka. Penting bagi kita untuk selalu berkomunikasi dengan anak, ibu-ibu, supaya kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita ketika mengajar menjadi seorang guru di rumah, dan memahami emosi mereka seperti apa. Selalu libatkan mereka untuk kemudian aktivitas-aktivitas pembelajaran di rumah. Dan yang terakhir, harus ada kerjasama yang baik dari orang tua, guru, sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, masyarakat sipil atau masyarakat komunitas, dan siswa untuk kemudian dapat menyukseskan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Itu saja Bu Ica yang